Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Melalui kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah program di mana program ini membuat sebuah kelas, yaitu kelas induk dan kelas turunan, di mana dalam kelas turunan ini terdapat kelas dosen, kelas pegawai, dan kelas mahasiswa. Namun sebelum kita masuk dalam programnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Selviani Seti dengan NIM 224611024 dari Universitas Kristen Indonesia Toraja dengan prodi Teknik Informatika. Nah, langsung saja kita masuk di programnya, yaitu kita masuk pada aplikasi NetBeans yang sudah terinstall di laptop kita. Kita tunggu sampai kita masuk dalam tempat membuat program. Nah, setelah kita masuk, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan membuat sebuah file baru untuk tempat kita membuat program tersebut. Kita pilih file, kemudian kita klik next. Nah, di sini kita akan memberikan nama kepada file tempat kita untuk membuat sebuah program. Kita ketik saja program underscore karena program yang saya buat ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah saya, yaitu pemrograman berorientasi objek. Nah, kemudian kita klik finish. Nah, ini tampilan awal dalam file yang telah kita buat tadi. Nah, langsung saja kita masuk dalam membuat program. Nah, kelas yang pertama yang akan kita buat pada saat ini yaitu kelas induk. Kita klik kelas, membuat kelas. Nah, kelas induk ini saya beri nama universitas. Nah, kemudian kita beri kurung-kurawan, lalu kita enter. Nah, kemudian kita akan membuat atribut dalam kelas universitas. String nama dan koma. Jadi dalam kelas universitas ini saya membuat atribut, yaitu atribut nama universitas dengan tipe data string, karena nama universitas nanti yang saya berikan berupa sebuah teks atau huruf. Nah, kemudian atribut ini juga yang akan nanti kita wariskan kepada kelas turunan, yaitu kelas dosen, kelas pegawai, dan kelas mahasiswa. Nah, setelah itu
kita akan membuat konstruktor, di mana konstruktor ini digunakan untuk memanggil atribut atau objek secara otomatis ketika objek dibuat, yaitu public universitas. Kemudian kita beri tanda kurung. Nah, publik. Nah, di dalam sini kita akan masukkan atribut dari kelas universitas. String nama universitas. Nama universitas. Kemudian selanjutnya kita beri tanda kurung kurauan, lalu kita enter. Nah, kemudian this sama seperti tadi, nama universitas, karena sudah ada petunjuknya di bawah, kita langsung tab. Kemudian kita beri tanda sama dengan, lalu nama universitas dari atribut kelas universitas 6. Selanjutnya di sini kita akan membuat voice cetak dari kelas mahasiswa. Enter. Kemudian sini public void kita beri nama info universitas, kemudian kita beri tanda kurung. Setelah itu kita beri tanda kurung kurauan, lalu kita enter. Kemudian kita akan membuat sebuah kode untuk mencetak universitas dari atribut dari kelas universitas, yaitu SOUT. Kita ketik SOUT, langsung saja kita tab. Nah, kemudian di sini saya akan memberi sebuah judul, contohnya universitas titik 2 dari. Jadi di sini nanti kemudian kita panggil atribut dari nama universitas. Universitas. Nah, jadi metode ini dibuat untuk mencetak data yang akan nantinya diisi dari atribut nama universitas yang ada di atribut kelas universitas. Nah, selanjutnya kita telah membuat program yang pertama, yaitu membuat induk kelas universitas. Nah, selanjutnya
kita akan membuat program turunan, yaitu dosen, pegawai, dan mahasiswa. Dan sekarang kita akan masuk dalam kelas turunan, yaitu kelas dosen, kelas pegawai, dan kelas mahasiswa. Kita langsung saja buat kelas dosen. Karena kelas dosen ini adalah turunan dari kelas induk, yaitu universitas, maka kita extendence dari universitas, kemudian kurung-kurungan, lalu kita enter. Nah, kemudian dalam kelas dosen ini kita akan membuat atribut khusus, yaitu string nama, kemudian string nama, kemudian string need, string need, di koma, kemudian string mata kuliah, di koma. Nah, selanjutnya kita akan membuat konstruktor yang nantinya akan dipanggil secara otomatis ketika objek dibuat. Kemudian di sini kita mau saja publik dosen. Nah, kemudian kita akan masukkan parameter, namun parameter yang pertama yang akan kita masukkan yaitu atribut dari kelas universitas, karena atribut itu adalah atribut yang diturunkan ke kelas turunan atau atribut yang akan diwariskan ke kelas turunan. Jadi string nama universitas, kemudian kita tambahkan parameter tersebut dengan atribut yang dibuat khusus dalam kelas dosen, yaitu string nama, kemudian string need, koma, kemudian string mata kuliah, string mata kuliah, kemudian ulas kurung. Jadi parameter yang ada di dalam sini adalah parameter yang harus sama dengan atribut yang ada di kelas dosen dan di kelas induk. Kemudian kita beri kurung kawan, kemudian kita enter, kemudian this. Namun yang pertama itu kita akan memanggil metode dari kelas induk yang sebagai
atribut warisan, yaitu super, kemudian dalam kurung nama universitas. Jadi atribut ini adalah merupakan atribut yang diwariskan kepada setiap kelas turunan. Kemudian kita dis titik, kemudian nama sama dengan nama, kemudian ini kita huruf kecil, kemudian titik nit kita buat seperti yang ada di nama, nit, kemudian koma, kemudian mata kuliah sama dengan mata kuliah. Jadi di sini ada kesalahan, ada fa. Jadi di sini kita membuat sebuah variabel yang akan nantinya menyimpan data yang akan diisi, di mana data itu diambil dari variabel dari atribut dalam kelas dosen. Di sini string. Kemudian kita telah membuat metode konstruktor. Selanjutnya kita akan membuat metode cetak, di mana metode cetak ini untuk mencetak nilai-nilai yang ada di dalam atribut pada kelas dosen. Itu disini saja, publik void cetak, kemudian dalam kurung, kemudian kurung kerawan kita enter. Kemudian karena nantinya kita akan mencetak variabel dari kelas induk atau variabel yang ada di dalam kelas induk. Jadi super, kemudian dalam super, kemudian dot info universitas, langsung saja kita info universitas, kemudian balas kurung koma. Jadi super info universitas ini kita ambil dari kelas induk, ya, di bagian metode void info universitas yang nantinya di bawah sini dia akan mencetak info universitas tersebut di dalam kelas dosen. Kemudian selanjutnya tab nama dosen, kemudian dari
dari atribut atau variabel nama. Kemudian selanjutnya should need dari variabel atau atribut need. Nah, kemudian mata kuliah should mata kuliah dari atribut mata kuliah. Jadi di sini voice cetak ini nantinya dia akan mencetak nama dosen, di mana nama dosen itu diambil dari atribut nama, kemudian mencetak need dosen yang diambil dari atribut need, kemudian mata kuliah diambil dari atribut mata kuliah. Kemudian selanjutnya di sini kita telah membuat kelas dosen dan kelas turunan yang kedua yang akan kita buat yaitu kelas pegawai. Langsung saja kita buat kelas pegawai, kemudian extend, karena kelas pegawai ini adalah kelas turunan dari universitas. Kemudian kita dalam kelas pegawai pula ini kita akan membuat atribut khusus, yaitu string nama koma, kemudian string nib, kemudian string jabatan koma. Jadi ini adalah atribut khusus yang dibuat di dalam kelas pegawai. Nah, kemudian kita kembali lagi membuat metode cetak. Kita selanjutnya akan membuat konstruktor sama seperti yang kita buat di kelas dosen sebelumnya. Jadi public kemudian pegawai, kemudian dalam kurung. Nah, kita tetap masukkan atribut dari kelas induk string nama universitas, karena ini adalah atribut warisan dari kelas induk. Kemudian kita tambahkan parameter dari kelas pegawai yang kita buat
tadi, yaitu string nama, kemudian string nib, kemudian string jabatan. Jadi parameter yang kita buat di sini, yang kita tambahkan, harus sama dengan atribut yang kita buat dalam kelas pegawai. Selanjutnya kita kurung keluar, lalu kita enter. Kemudian di sini kita tetap mewariskan atribut dari kelas universitas, yaitu super, kemudian dalam kurung nama universitas, kemudian koma, kemudian selanjutnya dis untuk menyimpan nilai nama sama dengan nama, koma, kemudian dis nib sama dengan nib, kemudian koma, kemudian dis jabatan, koma, kemudian dis jabatan sama dengan jabatan. Nah, setelah itu kita akan kembali membuat metode cetak, di mana metode cetak ini yang kita buat untuk metode cetak ini kita buat untuk mencetak atribut yang kita buat di dalam kelas pegawai. Di dalam kelas pegawai. Langsung saja di sini kita enter, voice cetak public void cetak, kemudian kita enter. Ya, kita masukkan atribut yang pertama yang akan dicetak, yaitu atribut warisan dari kelas universitas, yaitu ketik super, kemudian dot info universitas, kemudian balas kurung, titik koma, kemudian show tab, lalu nama pegawai, kemudian nama pegawai ini diambil dari atribut nama, kemudian enter, lalu show nama, nib diambil dari variabel nib.
seterusnya itu Saud jabatan diambil dari atribut jabatan. Jadi fungsi metode cetak ini untuk mencetak informasi yang ada di dalam atribut dalam kelas pegawai, yaitu Superinfo Universitas ini akan mencetak dari variabel pada kelas induk, yaitu universitas, kemudian nama pegawai, kemudian nama pegawai. Di sini dia akan mencetak nama pegawai, di mana nama pegawai itu diambil dari variabel nama, kemudian NIP diambil dari atribut NIP, kemudian jabatan diambil dari atribut jabatan. Nah, selanjutnya kita akan membuat fungsi atau kode setter dan getter, di mana fungsi ini atau setter dan getter dapat mengakses atribut di luar dari kelas tersebut. Jadi misalnya kita buat public void set pegawai, kemudian kita dalam kurung. Nah, di sini kita akan masukkan atribut yang ada di dalam kelas pegawai yang akan kita ubah datanya nanti di luar kelas pegawai. Contohnya di sini kita ambil atribut jabatan. Contohnya string jabatan. Jadi string jabatan ini atau variabel jabatan ini dapat kita ubah di luar kelas pegawai. Kemudian kita kurung-kurungan, kita enter. Kemudian this untuk menyimpan nilai dari atribut jabatan. This jabatan sama dengan jabatan, di koma. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat getter, di mana getter ini untuk mengambil nilai yang telah diubah oleh getter tadi. Jadi sini saja kita buat getter public string get pegawai, kemudian dalam kurung. Setelah itu kita kurung-kurungan lalu kita enter. Kemudian return untuk mengembalikan nilai.
jabatan. Jadi retur ini untuk mengembalikan nilai dari jabatan. Namun kita juga akan menambahkan setter getter di dalam kelas dosen. Nah, public void set dosen. Kemudian kita akan mengambil di sini atribut di dalam kelas dosen yang akan kita ubah. Contohnya di sini kita ambil mata kuliah. String mata kuliah. Balas kurung kerawan lalu kita enter. This mata kuliah sama dengan mata kuliah di koma. Kemudian jadi ini dia akan menyimpan nilai yang akan dimasukkan nantinya di atribut mata kuliah. Selanjutnya kita buat getter untuk mengambil nilai yang telah diubah oleh setter tadi, yaitu public void public string public string get dosen. Kemudian kita dalam kurung, kemudian kurung ulang, lalu kita enter. Namun di sini dalam balas kurung, kemudian kurung kerawan, lalu kita enter. Kita hilangkan ini satu. Di sini retur untuk mengembalikan nilai dari mata kuliah. Nah, kemudian selanjutnya karena kita telah membuat kelas turunan, yaitu kelas turunan dosen dan kelas turunan pegawai. Nah, selanjutnya kita akan membuat kelas turunan selanjutnya, yaitu mahasiswa. Jadi langsung saja di sini kelas mahasiswa. Karena kelas mahasiswa ini adalah turunan dari kelas universitas, maka extended universitas. Universitas, kemudian
kurung kurawan, lalu kita enter. Nah, kemudian kembali lagi kita membuat atribut khusus dalam kelas mahasiswa, yaitu string nama, kemudian string name, kemudian string string jurusan, koma. Nah, kemudian kita membuat juga voice chat. Kita juga membuat konstruktor di kelas mahasiswa. Kita saja publik mahasiswa dan dalam kurung. Kemudian kita masukkan parameter. Yang pertama itu parameter dari kelas induk yang menjadi warisan di kelas mahasiswa, yaitu string nama universitas, kemudian kita lanjutkan masukkan atribut dari kelas mahasiswa, itu string nama, kemudian string name, kemudian string jurusan, kemudian kita kasih kurung kurawan, enter, kemudian this untuk menyimpan nilai dari variabel. This nama sama dengan nama, this nama sama dengan nama, kemudian this name dari name, atribut name, kemudian this dari jurusan sama dengan jurusan dari atribut jurusan. Nah, namun di sini kita akan menambahkan atribut yang diturunkan atau yang diwariskan dari kelas induk dari kelas universitas, yaitu super nama universitas, kemudian dalam kurung titik koma, super. Maaf, di sini kita tidak pakai titik, kemudian dalam kurung, terus ini kita ambil. Nah, kita telah membuat konstruktor dari kelas mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan membuat voice cetak untuk mencetak nilai yang ada di dalam atribut dari kelas mahasiswa yang akan kita isi nantinya. Namun di sini kita akan mencetak voice cetak dalam kurung, kemudian
kurung kurawan. Nah, kemudian kita akan mencetak atribut yang pertama, yaitu atribut yang diturunkan atau yang diwariskan oleh kelas induk, yaitu kelas universitas. Langsung saja super.info universitas, kemudian dalam kurung koma universitas. Nah, kemudian source nama mahasiswa diambil dari variabel atau diambil dari atribut nama. Kemudian selanjutnya source untuk mencetak NIM mahasiswa yang diambil dari kelas atau yang diambil dari atribut di dalam kelas mahasiswa, yaitu atribut NIM. Kemudian selanjutnya untuk mencetak jurusan yang diambil dari atribut jurusan. Kemudian kita telah membuat voice cetak untuk mencetak nilai yang ada di dalam atribut di setiap kelas. Nah, selanjutnya kita akan membuat setter getter sama seperti yang kita buat di kelas dosen dan kelas pegawai. Untuk public void set mahasiswa, kemudian dalam kurung kita akan buat seperti yang kita buat di kelas pegawai dan kelas dosen. Nah, di sini kita akan memasukkan atribut yang akan kita ubah nantinya. Contohnya di sini saya mengambil atribut jurusan, string jurusan. Nah, kemudian kurung kerawan kita enter. Kemudian this untuk menyimpan nilai jurusan dalam atribut jurusan, enter. Kemudian selanjutnya kita akan membuat getter atau untuk mengambil nilai yang telah diubah oleh setter tadi, yaitu public string get mahasiswa. Kemudian kurung sini kita enter. Nah, return untuk mengembalikan nilai dari atribut jurusan di koma.
Nah, kita telah membuat sebuah kelas di mana kelas pertama yang telah kita buat yaitu kelas induk, yaitu kelas universitas, kemudian kelas turunan, kelas dosen, kelas pegawai, dan kelas mahasiswa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam untuk mengisi dari setiap atribut-atribut yang telah kita buat di setiap kelas. Langsung saja. Nah, ini merupakan kelas utama dari kelas yang sudah kita buat, karena kelas ini yang akan nantinya menjadi kelas utama. Tanpa kelas utama ini kita tidak bisa untuk menjalankan semua program yang telah kita buat. Kemudian public static void main ini merupakan titik awal dari eksekusi dari semua program yang telah kita buat. Ini kita hapus saja. Nah, yang pertama yang akan kita buat di sini, yang akan kita isi di sini yaitu adalah kelas dosen. Nah, di sini kita akan membuat sebuah objek baru di dalam kelas dosen, yaitu dosen. Kita beri nama objek barunya yaitu misalnya DSN sama dengan new dosen. Jadi di sini adalah dia akan membuat objek baru bernama DSN di dalam kelas dosen. Nah, sekarang kita akan mengisi semua atribut-atribut yang ada di dalam kelas universitas. Contohnya, kita isi sesuai dengan metode yang telah kita buat di kelas universitas, yaitu mulai dari nama universitas, kemudian string nama, string need, dan string mata kuliah. Jadi kita harus memasukkan atau mengisi objek-objek tersebut sesuai dengan urutan atribut yang ada di dalam konstruktor di kelas dosen. Langsung saja, yang pertama tadi itu nama universitas. Contohnya di sini saya beri nama universitas. Di sini jangan lupa kita menggunakan kutip 2, di mana kutip 2 ini berfungsi karena kita menggunakan tipe data string, karena tipe data string itu berupa teks. Jadi di sini kita harus menggunakan kutip 2. Langsung saja kita masukkan Universitas Kristen Indonesia Toraja. Toraja. Kemudian di sini koma. Nah, atribut yang kedua yang akan kita isi yaitu nama dari dosen. Contohnya di sini saya masukkan, di sini saya langsung enter saja. Di sini saya akan masukkan
nama dosen misalnya Melki. Di sini saya menggunakan titik 2 karena berupa tipe data string, kemudian Melki Garoga S, M dot com. Kemudian selanjutnya selanjutnya itu kita akan memasukkan need dari di sini kita selanjutnya memasukkan need dari dosen, yaitu 09. Di sini ketik 2 karena saya tipe datanya string 09, 06, 03, 86 dan 01. Kemudian koma. Kemudian selanjutnya yaitu mata kuliah, yaitu pemrograman Java. Nah, jadi kita telah mengisi atribut-atribut yang berada di dalam kelas dosen dengan menambahkan objek baru, yaitu kelas DSN. Nah, selanjutnya kita akan mencetak dari data yang telah kita isi di atribut-atribut dalam kelas dosen. Sini enter, kita ketik DSN. Data yang akan kita cetak yaitu berada dalam kelas baru bernama DSN. Kemudian kita cetak ketik 2. Nah, jadi atribut yang telah kita isi tadi dia akan cetak nantinya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi atribut-atribut di kelas pegawai. Sama seperti tadi, kita mengisi atribut-atribut dari kelas pegawai sesuai dengan parameter yang ada di konstruktor di kelas pegawai, mulai dari nama universitas, kemudian nama, NIP, dan jabatan. Semuanya kita menggunakan tipe data string. Langsung saja, seperti di kelas dosen tadi, kita akan membuat terlebih dahulu objek baru di dalam kelas pegawai. Pegawai sama dengan kita beri nama objek baru itu PGW sama dengan new pegawai.
Nah, selanjutnya kurung, lalu kita akan mengisi atribut-atribut yang ada dalam kelas pegawai tersebut. Mulai dari nama universitas, kita menggunakan misalnya kita tetap menggunakan kelas Universitas Kristen Indonesia Toraja, atau kita bisa menggunakan universitas yang lain. Namun di sini saya akan tetap menggunakan nama universitas saya, yaitu Universitas Kristen Indonesia Toraja. Jadi Universitas Kristen Indonesia Toraja. Kemudian kita koma, kemudian enter. Selanjutnya kita akan mengisi nama pegawai tersebut. Ketik 2. Contohnya di sini saya memberi nama Astuti Iriani Maret. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengisi atribut NIP. Contohnya di sini 897654. Jangan lupa menggunakan petik 2 karena berupa tipe data string, kalian koma. Lalu selanjutnya mengisi atribut jabatan. Contohnya di sini admin sip program studi teknik informatika. Teknik informatika. Nah, ini kita telah membuat atau kita telah mengisi semua atribut-atribut yang ada di dalam kelas pegawai. Selanjutnya kita akan cetak dengan memberi misalnya pegawai.cetak. Jadi dia akan mencetak nilai-nilai yang telah diisi tadi, yang ini di dalam atribut di kelas pegawai dengan nama objek baru, yaitu pegawai. Nah, selanjutnya kita akan mengisi atribut-atribut dari mahasiswa. Sama seperti dosen dan pegawai, kita membuat objek baru mahasiswa. Di sini MHS saja untuk memberi objek baru di dalam kelas mahasiswa. Kemudian new mahasiswa dalam kurung di koma, lalu kita isi dari atribut-atribut mahasiswa ini, mulai dari nama universitas, string nama, string NIM, dan string jurusan. Langsung saja. Di sini contohnya kita masukkan nama dengan tipe data string menggunakan kutip 2.
Misalnya Selviani, kemudian koma, lalu dengan NIM 224611024, kemudian sini yang pertama di sini yang akan kita isi yaitu nama universitas. Maaf saya lupa di sini, Universitas Kristen Indonesia. Jadi saya tetap menggunakan universitas saya di mahasiswa. Kemudian setelah NIM, kemudian saya memasukkan jurusan yaitu teknik informatika. Nah, ini kita telah mengisi atribut-atribut yang ada di kelas mahasiswa. Seharusnya kita cetak mahs.cetak. Nah, jadi di sini sudah kita isi semua dari parameter-parameter yang telah kita buat tadi. Sekarang coba kita lihat hasilnya, apakah program ini telah berjalan dengan baik atau masih ada kesalahan. Kita langsung saja klik kanan di file program yang telah kita buat, lalu kita run file. Maka dia akan, nah ini semua data-data yang telah kita buat tadi, atau data-data yang kita telah isi tadi. Namun agar data-data yang kita buat ini berpisah satu dengan yang lain sesuai dengan kelas masing-masing, maka kita akan memberikan di sini. Coba kita memberikan spasi yaitu SOUT, kita tab, tidak perlu kita isi karena dia akan memberikan spasi. Kemudian di sini juga SOUT untuk memberikan spasi di setiap atribut yang akan dicetak nanti. Nah, coba kita kembali run. Apakah sudah berpisah dengan data-data dari setiap kelas? Nah, ini semuanya sudah memiliki jarak dari setiap kelas. Nah, tapi di sini saya akan menunjukkan fungsi dari penggunaan setter dan getter. Di sini contohnya di sini di sini kita coba menggunakan setter getter. Di sini langsung saja sini kita enter saja MHS, kita buat di kelas mahasiswa saja. Di sini kita set karena yang akan kita ganti di sini misalnya jurusan, karena yang kita set
setter-getter tadi di atas adalah jurusan, kemudian kita kasih bahasa, kita ganti bahasa menjadi Indonesia. Namun di sini masih ada terjadi merah. Udi set jurusan di kelas mahasiswa. Jadi di sini seharusnya kita menggunakan set jurusan. Begitupun dengan get jurusan. Nah, set jurusan di sini salah ketik jurusan. Nah, lalu kita langsung saja cetak dan kita melihat perubahan yang terjadi. mas dot cetak. Kemudian kita run, klik kanan pada file, kemudian run. Kita akan lihat perbedaan setelah kita menekan setter-getter. Nah, di sini sudah kita lihat penggunaan setter-getter. Di atas sebelum kita menggunakan setter-getter, jurusannya itu tetap masih teknik informatika. Namun setelah kita menggunakan setter dan getter, jurusannya itu berubah. Jadi itulah fungsi dari setter-getter, dia mengubah nilai atribut yang bisa diubah di luar kelas, di luar dari kelas mahasiswa. Mungkin itu saja dari program yang saya buat. Jika ada kesalahan dan tutur kata dalam pengetikan ataupun dalam tutur saya berbicara, mohon maaf. Demikian video yang saya buat, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.